Fajar di menara kaca terasa dingin bagi Vano. Pagi ini, ia tidak merasakan ketenangan yang biasa, melainkan tekanan yang tumpul di dada. Seperti ada anomali dalam sistem sirkulasi darahnya. Pikirannya tertinggal di pintu kayu tua galeri Aurora. Meja kerjanya yang steril kini terasa seperti sangkar berlapis baja, mengurungnya dari tindakan irasional. Ia mencoba memproses laporan lain, tetapi setiap angka tampak menyerupai inisial R. Tepat pukul 8, Diana datang membawa memo dari direktur. "Vano, kau melewatkan tenggat waktu laporan likuidasi galeri Aurora," kata Diana. Suaranya pelan. Direktur meminta penjelasan detail atas penundaan ini, dan ia tidak suka menunggu. Vano mengangkat wajahnya, menyusun kalimat pertahanan yang terstruktur. Ia harus berbohong dengan elegan. Terdapat diskrepansi yang signifikan dalam penilaian aset non-moneter dan potensi pajak terutang, jawab Vano, menggunakan jargon yang rumit. "Aku butuh waktu 2 hari lagi untuk menyusun proposal restrukturisasi yang lebih menguntungkan." Diana tampak bingung. "Restrukturisasi? Bukankah target kita adalah immediate sale dan pembongkaran?" Vano menjelaskan. "Ya, namun strategi baru ini akan mengamankan keuntungan jangka panjang melalui penundaan pajak." Diana mengangguk, terkesan. Logika Vano selalu berhasil membenarkan jalan manapun. Namun, Vano tahu, keuntungan jangka panjang yang ia maksud adalah kesempatan jangka panjang untuk memperbaiki masa lalunya. Ia duduk, menyalakan monitornya, dan bukannya membuka spreadsheet. Ia malah membuka file baru yang ia beri nama Solusi Logis untuk Masalah Rania. Strateginya sederhana dan brilian di mata logika bisnis. Ia akan membentuk entitas independen baru untuk mengakuisisi galeri Aurora, menanggung semua utangnya, dan menyuntikkan modal segar untuk renovasi. Dengan cara ini, ia bisa menyelamatkan masa lalu tanpa melanggar prinsip keuangannya. Ia menciptakan persamaan baru. Uang sama dengan perbaikan kesalahan masa lalu. Itu adalah perhitungan yang sempurna. Semangat itu mendorongnya, ia mulai menyusun draft proposal yang detail, lengkap dengan estimasi renovasi dan proyeksi laba setelah 3 tahun. Vano mencurahkan seluruh energi analitisnya pada proyek ini. Lebih intens daripada saat ia menangani akuisisi miliaran dolar. Ia bahkan menghubungi seorang arsitek interior kenalannya, meminta desain yang mempertahankan esensi melankolis galeri itu. Logikanya berteriak, "Stop! Ini bukan pekerjaanmu." Tetapi hatinya, yang kini menjadi variabel dominan, menolak untuk berhenti. Sore hari, Vano kembali ke galeri Aurora. Ia tidak lagi mengenakan jas custom made-nya, tetapi hanya kemeja biru tua yang dilipat lengannya, sebuah upaya untuk membumi. Ia membawa proposal tebal yang dicetak di atas kertas berkualitas tinggi, disampul kulit lembut, sebuah simbol keseriusan finansial. Pintu galeri terbuka sedikit. Aroma cat dan vanili menyambutnya lebih hangat kali ini, seolah ia disambut oleh bau rumah. Rania sedang melukis, punggungnya menghadap Vano di sekelilingnya. Tumpukan kanvas kini lebih teratur. Ia melukis dengan gerakan cepat dan marah, mencampurkan warna-warna gelap dengan sapuan emas yang intens. "Aku tahu kau akan kembali," kata Rania, tanpa menoleh. Suaranya terdengar lelah, tetapi nadanya dingin. "Aku datang bukan sebagai perwakilan perusahaan lagi," Vano memulai. Ia ingin kalimat ini terdengar jujur. Rania meletakkan kuasnya. Ia berbalik, mengenakan celana jeans lusuh dan kaos yang kebesaran, kontras total dengan Vano yang rapi. "Lalu kau datang sebagai apa? Malaikat? Dana darurat?" sindir Rania, sambil menyeka cat dari tangannya dengan kain lap. Vano melangkah maju, meletakkan proposal bersampul kulit itu di atas meja kerja Rania yang penuh noda. "Aku datang sebagai penawar. Aku akan membelinya," ujar Vano, langsung ke inti masalah. Rania memungut map itu, membalik-balik halamannya tanpa membaca isinya, seolah itu hanya kertas bekas. "Aku akan membayar semua utangmu, merenovasi tempat ini, menjadikannya stabil. Kau bisa terus melukis tanpa beban," Vano menjabarkan. Ia menyajikan solusinya dengan bangga. Ini adalah skema penyelamatan yang sempurna, tanpa cacat logis. Rania menatap Vano, bukan pada proposalnya. Tatapannya menembus rencana finansial, langsung ke niatnya yang tersembunyi. "Kenapa, Vano? Untuk menghilangkan rasa bersalahmu?" tanya Rania. Suaranya rendah dan menusuk. Vano merasakan panas di wajahnya. "Untuk memperbaiki kesalahan investasi masa lalu. Aku tidak ingin peninggalan artistik kota ini hilang. Jangan bersembunyi di balik kota. Ini tentang kita." "Kau meninggalkan aku karena ini tidak stabil," balas Rania.
Aku mencoba membuktikan bahwa aku bisa membuat ini stabil sekarang. Bahwa logikaku bisa melayani apapun, bahkan seni, kata Vano, mempertahankan argumennya. Rania tersenyum pahit. Kau pikir kebebasan bisa dibeli dengan modal? Kau pikir melankoli bisa distabilkan dengan laba? Ia membuka halaman yang berisi proyeksi laba dan rugi, lalu menarik pena, membuat garis merah tebal di seluruh halaman itu. Galeri ini adalah jiwaku. Ia labil, berantakan, dan tidak untung. Itu yang membuatnya jujur, ucap Rania. Vano terdiam. Ia melihat penolakan yang paling rasional dari seorang yang paling irasional. Kau hanya ingin membeliku, Vano. Membeli kontrol atas ketidakpastianku, tuduh Rania. Dan aku tidak dijual. Vano merasakan temboknya runtuh. Ia tidak bisa memaksakan logikanya pada Rania. Ia menyadari Rania tidak menolak uangnya, tetapi menolak syarat tak terlihat yang menyertainya. Kontrol logis, Vano. Aku tidak memintamu membayarku. Aku hanya ingin galeri ini tetap ada. Vano membela diri, suaranya memohon. Rania berjalan ke tengah ruangan, di mana ada kanvas baru, belum tersentuh. Aku tidak butuh penyelamat, Vano. Aku butuh seseorang yang percaya bahwa aku bisa menyeimbangkan diri sendiri, katanya. Suaranya bergetar. Vano mengingat, Rania selalu mengatakan bahwa cinta sejati adalah kebebasan tanpa jaminan. Aku akan membantumu, Rania, dengan atau tanpa persyaratan. Bantu aku, Vano, Rania menantang. Dengan memberitahuku mengapa kau kembali setelah 13 tahun kau memastikan bahwa aku tidak ada dalam persamaanku? Pertanyaan itu, lagi-lagi, tidak memiliki jawaban yang tertera di laporan keuangannya. Vano tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menatap mata Rania, mata yang menuntut kejujuran absolut. Ia merasa seperti seorang bankir yang ditanya tentang makna spiritual deposito. Ia kehilangan kata-kata. Rania melihat keheningan Vano. Aku tahu kau tidak bisa, katanya. Suaranya kini kembali dingin. Ambil proposalmu, Vano, dan bawa kembali ke menara kacamu. Di sini, nilai diukur dengan gairah, bukan margin. Vano merasa ditolak, tetapi penolakan itu terasa jujur dan tulus. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan di dunia korporatnya. Ia mengambil proposal itu kembali. Kertas kulit yang mahal itu kini terasa panas di tangannya. Terasa seperti kegagalan yang mahal. Ia berjalan menuju pintu, merasakan bau vanili dan cat itu, kini terasa seperti aroma perpisahan yang kedua. Di ambang pintu, ia berbalik, ia melihat sekeliling ruangan, mencoba menemukan solusi cadangan. Matanya jatuh pada sebuah bingkai foto kecil di sudut meja. Dekat cangkir teh yang sudah dingin, foto lama mereka berpegangan tangan di tepi sungai. Vano tidak bisa mengambil foto itu. Ia tidak bisa mengambil apapun dari Rania lagi. Ia hanya bisa memberikan. Vano mengeluarkan kunci perak kecil, kunci brankas, di kantornya, yang berisi semua dokumen dan data keuangannya. Itu adalah kunci dari seluruh sistem logisnya. Ini, kata Vano, meletakkan kunci itu di samping map yang ia bawa. Aku tidak bisa membelimu, tapi aku bisa memberimu ini. Kunci apa ini? Tanya Rania, bingung, tidak menyentuh kunci itu. Kunci brankas pribadiku, semua dataku, semua yang kubanggakan, semua yang kupikir aku butuh. Vano menjelaskan. Suaranya sedikit bergetar. Ambil, bakar, buang, lakukan apapun. Aku memberikannya tanpa syarat, Rania, tanpa mengharapkan laba. Itu adalah pengakuan. Logikaku tidak berarti di hadapanmu. Rania memandang kunci itu, lalu Vano ia melihat ada kerentanan di mata Vano yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kau memberiku alat untuk menghancurkanmu? Rania bertanya. Ya, Vano mengangguk. Karena aku tidak bisa menghancurkan diriku sendiri. Itu adalah dialog terpanjang dan paling jujur yang pernah mereka lakukan dalam 13 tahun. Vano berbalik dan meninggalkan galeri itu. Tidak menunggu jawaban Rania. Ia kini tidak memiliki kunci untuk brankas kehidupannya. Telanjang di hadapan ketidakpastian. Ketika ia berjalan di jalanan Jakarta, ia merasakan dinginnya hujan lagi. Tetapi kali ini dinginnya terasa seperti pembersihan. Ia baru saja melakukan donasi tanpa menghitung potongan pajak. Sebuah tindakan yang melanggar semua prinsip akuntansinya. Di kantor keesokan paginya, Diana memberitahunya bahwa direktur sangat marah atas penundaan itu. Vano, apa yang kau lakukan? Kau berisiko kehilangan proyek ini. Diana memperingatkan. Aku tahu risikonya, Diana. Tapi aku sedang mengukur aset yang lebih besar dari likuidasi, balas Vano. Tetapi Vano,
tidak peduli. Ia hanya menatap Diana dengan ketenangan yang aneh. Ponselnya berdering. Nama di layar Wijaya, sang direktur. Panggilan itu seperti peringatan terakhir dari sistem yang akan ia hancurkan. Vano menekan tombol jawab. Suaranya kembali ke mode CO yang dingin. Selamat pagi, Pak. Mengenai Galeri Aurora, saya sarankan untuk menunda aksi likuidasi. Menunda? Suara Wijaya menggelegar dari ujung telepon. Vano, kau tahu apa artinya ini? Posisi kita dipertaruhkan. Apakah kau kehilangan akal sehatmu? Tidak, Pak. Saya menggunakan akal sehat saya untuk melihat potensi long-term growth yang tidak terlihat di permukaan. Saya percaya nilai historis galeri dapat demonetisasi sebagai aset budaya kota, meningkatkan brand value perusahaan kita. Vano berbohong dengan fasih. Aku memberimu 1 hari, Vano. Bawakan aku angka yang masuk akal. Atau kau bisa menyerahkan kartu aksesmu, ancam Wijaya. Vano mengakhiri panggilan. Ia telah memilih pertaruhan ini tidak hanya mengorbankan proyek, tetapi mungkin seluruh karirnya. Diana menatapnya dengan campuran rasa kagum dan cemas. Kau benar-benar melindunginya. Aku hanya melindungi investasi yang salah di masa lalu. Vano mengoreksi. Meskipun ia tahu ia berbohong pada Diana dan dirinya sendiri. Vano duduk di mejanya, monitornya mati. Ia tidak bisa bekerja. Menunggu Rania menggunakan kunci itu. Atau membuangnya. Kunci itu adalah simbol kekalahan logisnya. Tetapi juga harapan bagi rekonsiliasi. Ia menyadari. Selama ini ia hanya berfokus pada data kuantitatif. Melupakan daya destruktif dari emosi. Ia telah mencoba membeli kembali Rania. Tetapi Rania mengajarkan bahwa cinta sejati tidak memiliki harga akuisisi. Ia kini mulai memikirkan surat pengunduran dirinya. Sebuah dokumen yang akan menjadi penolakan terakhirnya terhadap sistem yang memenjarakannya. Ia menyadari kunci yang ia berikan pada Rania adalah refleksi dari dirinya. Kunci itu mewakili semua data hidupnya, semua yang ia gunakan untuk mendefinisikan dirinya. Ia ingin Rania melihat kekosongan di baliknya. Untuk memahami bahwa tumpukan uang dan kekuasaan itu tidak pernah bisa mengisi lubang yang ditinggalkan cinta. Selama 13 tahun, ia merayakan dirinya sebagai seorang pemenang logis. Namun, kemenangan itu terasa seperti kebohongan yang dingin. Malam itu, ia kembali ke apartemennya, yang terasa lebih besar dan lebih kosong dari biasanya. Ia melihat keluar jendela, dan untuk pertama kalinya, Jakarta tidak tampak seperti deret angka, melainkan rangkaian lampu yang tidak teratur. Sebuah kekacauan yang indah. Ia merindukan bau cat dan vanili. Aroma yang lebih jujur daripada wangi pengharum ruang kerjanya. Logika Vano kini sedang direset. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tetapi ia merasa hidup. Keputusan ada di tangan Rania dan Bano tahu untuk kembali ke Galeri Aurora, ia harus meninggalkan semua perhitungan di menara kacanya. Jika Anda menikmati alur cerita yang perlahan membuka konflik batin Vano ini, jangan lupa untuk mendukung kami. Mohon kiranya untuk menekan tombol like, share ke teman-teman pecinta sastra Anda, dan subscribe ke channel Narasi Sastra. Dukungan Anda memungkinkan kami untuk terus menghadirkan kisah-kisah lainnya.